Inilah jeruk gunung ameh yang terkenal itu. Nah, ini kita ada di kawasan Aye Singke, Koto Tinggi. Ini awal tahun 2018, bulan Maret lah kira-kira. Kita mengunjungi kebun jeruk ini, tapi target kita bukan jeruknya. Target kita adalah sebuah gua, dua buah gua yang berdekatan, yang dipisahkan oleh persawahan. Dari posisi jalan kita harus melewati jalan menurun menuju persawahan di bawahnya. Nah, sawah ini sebenarnya ada aliran sungai kecil. Sekarang udah dirubah jadi danau kecil. Targetnya adalah dua buah gua. Nih lihat saat dulu sebelum dirubah masih berupa persawahan. Sekarang udah digenangi oleh air. Dibuat danau buatan untuk kepentingan pariwisata. Nah, ini dulu posisi jalannya ketika masih awal-awal. Ini kita masuk ke gua yang di hilirnya. Nah, ini situasi sekarang sudah dibuatkan jalan. Sudah mobil pun udah bisa mendekat. Ini luas danaunya sekitar 1 hektar. Nah, ini kita menuju Gua Aye Singke yang di bawah. Nah, ini dulu jalan yang lamanya masih jalan setapak. Nah, sekarang sudah ada jalan yang bisa mendekat. Nah, ini sebenarnya jalan di gua yang lebih ke hulunya. Nah, ini dulu pintu masuknya masih alami, masih perlu naik sekitar 10 atau 15-an meter. Kemudian masuk ke celah. Nah, masuk ke celah. Celahnya vertikal, kalau di Jawa namanya luweng. Nggak terlalu dalam, sekitar 6 atau 7 meter, tapi harus hati-hati karena licin. Sungai kecil tadi itu masuk ke dalam gua ini lagi, membentuk aliran sungai dalam gua. Airnya jernih dan dihuni oleh udang dan ikan buta yang transparan. Nah, ini dulu awal-awal kita masuk di Gua Aye Singke. Sekarang gua ini mulai terkenal dan bagian dari Geopark Harau. Ini menjadi geosite-nya Geopark Harau. Kalau kita telusuri panjang sungai ini lumayan, harusnya sih bisa habis setengah hari. Gua yang sangat aktif karena stalaktit dan stalagmitnya terus terbentuk menyempurnakan diri. Inilah situasi di dalam gua. Nah, goanya belum banyak orang masuk, masih sangat alami. Nih lihat, stalaktit yang baru mulai tumbuh. Tapi jangan salah ya, walaupun baru mulai tumbuh, umurnya ini mungkin udah jutaan tahun. Nah, ini speleolog yang pernah memasuki goa ini. Nah, ini lihat kedalaman dasar goa dari pintu sekitar 6 atau 7 meter. Goa yang sangat indah.
dengan aliran air yang hidup, jernih, dan menghidupi ikan atau udang transparan. Saat itu kita hanya menyusuri sekitar 1 jam ke dalam, dan itu belum selesai, masih ada ruangan yang belum kita telusuri. Nah, ini sebagian dari interior goa. Di sini juga ada binatang selain ikan dan udang. Nah, ini bentuk stalaktit yang masih terus bertumbuh. Banyak langau, banyak nyamuk. Ini lihat, ini kelelawar mulut babi, kelelawar moncong babi. Nah, ini kami waktu saat menelusurinya, itu Pak Metrizal yang memperkenalkan goa ini. Ruang interiornya lumayan luas loh. Studion helm. Ya, lihat, air masih terus membentuk stalaktit dan stalagmit. Aliran airnya ini mirip kira-kira goa yang ada di Siloke. Nah, ini apa namanya tuh, semacam kecoa atau laba-laba dalam goa. Ini juga kayak laba-laba ya. Nah, ini yang binatang yang nggak tahu kita, tapi kira-kira perpaduan laba-laba dan apa namanya, kaki seribu ya. Bebatuan di sini juga batuan yang transparan, tembus cahaya. Pertama, menjaga keasrian, termasuk itu dilarang membuang sampah dan tidak boleh membawa peralatan seperti tas dan bahan-bahan benda keras lainnya yang suatu saat nanti diantisipasi untuk mengambil apa yang diperlukan di dalam gua. Tujuannya kita untuk menjaga keasrian gua ini. Jadi untuk kita pengunjung itu perlu ditekankan sekali untuk menjaga keasrian gua ini. Yang paling menarik dari gua ini apanya, Pak? Bermacam-macam, ada yang berbentuk kelambu, ada yang berbentuk kubah emas, ada yang berbentuk tempat pemandian bidadari, dan banyak lagi. Binatangnya? Untuk ekosistem di dalam ada kelelawar, ada laba-laba, udang, dan ikan. Sayangnya jalan yang menuju dari Koto Tinggi ke Esingke masih belum ditingkatkan. Masih banyak jalan yang rusak, cukup sulit lah untuk kendaraan biasa masuk ke dalam, apalagi sedan, nggak mungkin rasanya masuk.